Selamat datang kembali di Anca Cover Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sebelumnya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tetap mendapatkan update di channel ini. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas 6 jenis masker berdasarkan fungsinya. Untuk mencegah terpapar dan penyebaran virus corona atau COVID-19. Jenis masker yang pertama adalah masker kain. Masker ini mudah ditemukan di toko-toko maupun pasar malam, dan harganya relatif murah. Untuk jenis masker ini, hanya boleh digunakan untuk masyarakat umum yang sehat. Tidak disarankan dipakai tenaga medis. Karena 40-90% dari partikel dapat menembus masker. Bisa dipakai berulang, asalkan dicuci dengan deterjen dan air hangat setelah pemakaian. Dipakai untuk di tempat umum ataupun fasilitas publik lainnya, asal tetap jaga jarak. Efektivitas filtrasinya 10-60% untuk mencegah partikel berukuran 3 mikron. Tidak melindungi dari partikel yang aerosol atau airborne. Menyaring atau melindungi dari droplet besar. Jenis yang kedua adalah masker bedah. Masker yang nyaman digunakan, dan harganya terjangkau menjadi faktor masker ini mudah dijumpai. Masker bedah memiliki 3 lapisan. Yaitu 2 lapisan luar dan 1 lapisan tengah yang berfungsi sebagai filter. Masker bedah memiliki penyaringan sekitar 80% yang mampu mencegah penyebaran virus corona. Masker bedah efektif digunakan untuk orang yang sakit, untuk mencegah penularan kuman, bakteri, dan virus. Juga lebih banyak dipakai oleh tenaga medis saat berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Efektivitas filtrasinya bisa mencegah 30-95% partikel berukuran 0,1 mikron. Tapi tetap ada kebocoran dari samping kiri dan kanan. Hanya sekali pakai, durasinya tergantung pada kondisi, kalau sudah basah harus segera diganti. Bisa dipakai masyarakat yang sakit flu, influenza, batuk, bersin. Jenis masker yang ketiga adalah masker N95. Masker ini sangat dianjurkan untuk digunakan sebagai pencegahan penyebaran virus corona. Namun, masker N95 memiliki harga yang cukup mahal dibandingkan dengan masker bedah. Masker ini hanya dipakai tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien. Masker ini melindungi dari droplet maupun partikel yang aerosol dan airborne. Efektivitas filtrasi sampai di atas 95% terhadap partikel berukuran 0,1 mikron. Kalau ada kelangkaan, bisa dipakai berulang dengan tata cara khusus. Misalnya, dijemur di bawah sinar matahari, jika stok ada maka tak disarankan dipakai berulang. Jenis masker yang keempat adalah face mask respirator. Biasanya digunakan pekerja yang berisiko terpapar gas beracun, biasanya di industri. Mampu melindungi dari droplet, aerosol, airborne. Efektivitas filtrasinya di atas 99% untuk partikel berukuran 0,1 mikron. Dapat dipakai berulang tetapi harus dibersihkan dengan disinfektan. Jenis masker yang kelima adalah masker N99. Beda dengan masker N95. Masker N99 mampu memproteksi 99 mikropartikel di udara di bawah PM2,5 dengan memiliki 6 lapisan dan 2 katup udara di sisi kanan dan kiri. Masker N99 hanya diperbolehkan digunakan sekali pakai sama dengan masker bedah. Masker ini efektif digunakan selama 3-4 jam, pemakaian dalam 1 hari. Masker N99 ketika digunakan sedikit tidak nyaman karena berbahan kaku dan tidak bisa disesuaikan dengan bentuk wajah. Jenis masker yang keenam adalah P95. Masker P95 tidak hanya menyaring debu, virus, dan partikel berbahaya lainnya di udara, tetapi sebagai masker respirator yang mampu menyaring partikel yang mengandung minyak. Masker P95 biasa digunakan pada pekerja di kawasan kilang minyak, pom bensin, pabrik farmasi dan masih banyak lagi. Masker ini bisa digunakan selama 40 jam dalam jangka waktu 30 hari. Masker P95 mampu menyaring aerosol minyak sampai 95%.
Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.